Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku semuanya subscribe YouTube dan maupun santri Jari Sadat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa hari-hari kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita, aluran nafas kita selalu diisi dengan dzikrullah ya. Setiap nafas masuk, nafas keluar, kita sadari akan kekuasaan Allah. Dan juga jangan lupa diselingi dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah ya, yang penting itu ikatan kita dengan Allah itu kuat ya, memperkuat ini ya solawat itu ya. Jadi jangan pernah membedakan lebih utama mana istighfar atau solawat, tidak perlu kita membanding-bandingkan ya. Semua itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kita lakukan semuanya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang memperkuat karakter diri kita ya. Jadi channel ini membentuk suatu mental ya. Mental tentang jiwa, tentang raga. Semua harus kita bentuk supaya kita tidak terjebak oleh fenomena-fenomena keajaiban ya, yang bisa ini, bisa itu ya. Terkadang semua itu adalah hanya sebuah settingan. Jadi channel-channel di YouTube itu rata-rata lebih banyak di settingan atau lebih masuk ke ranah prank ya. Kalau menurut saya pribadi, prank ini adalah membentuk untuk melatih jiwa-jiwa yang lemah atau untuk merobohkan kepribadian kita. Saat kita sering-sering lihat prank atau settingan-settingan itu sebenarnya membentuk kita untuk berbohong. Ya memang secara hukum kadang tidak berdosa karena kita sudah tahu itu settingan. Cuman apa? Percuma mental kita itu melihat yang settingan itu percuma, tidak akan membentuk sebuah karakter diri kita. Ya, setelah ini saya akan membawakan lagu ya. Lagu ini tentang membentuk tentang kepribadian saya. Ya, jadi saya membangun channel ini itu murni dari yang editing saya sendiri, yang bikin lagu saya sendiri, yang ngedit kajian atau membentuk karakter santri JS itu saya pribadi. Semuanya berdasarkan dari pengalaman saya pribadi. Ya, tadi dulu waktu kecil ketika saya ditinggal bapak saya itu sudah problem dalam diri saya. Waduh, bagaimana saya ikut siapa? Sedangkan saya ada hal-hal kegaiban di dalam diri saya waktu itu. Jadi saya gali. Terus terang saya tidak mencari guru untuk amalan-amalan indah. Makanya saya tidak banyak amalan orangnya. Tidak ngerti ilmu ini yang buat ini tidak bisa saya. Tapi kalau untuk pengalaman-pengalaman itu paling banyak itu guru pribadi saya. Jadi pengalaman itu guru terbaik dari diri kita. Jadi seumpama kita mempelajari ilmu keajaiban ya, ilmu keajaiban itu sebenarnya kita itu harus membentuk mental kita. Seumpama kita harus berani bertarung, dalam artian seumpama usaha harus berani mengambil resikonya ya. Jadi jangan mencari dukun paranormal, saya membuka usaha ini bagaimana caranya rame gini tidak perlu bagi saya. Bagi saya tidak perlu. Nah, dari sinilah kita akan terbentuk, Mas. Mental kita akan terbentuk.
bolehlah ke kiai atau ke orang spiritual minta bantuan doa atau minta sebuah amalan saja. Tapi nggak perlu ditanyakan berlebihan, ini harus itu, nggak perlu. Ya, jadi kita harus terjun langsung. Nah, disitulah mental kita akan terbentuk. Kita akan menghadapi banyak orang, kita akan dicemooh banyak orang. Itu sudah biasa. Sistem dagang atau sistem pendidikan atau apapun sama saja. Ya, istri saya juga ustadzah, dalam artian guru tahfidz Quran, sama. Juga ada wali murid yang gini ya gitu, sama macam-macam semuanya. Nah, disitulah akan terbentuk mental, kepribadian akan terbentuk. Tadi jangan fokus amalan supaya orang ini tunduk pada saya, tidak perlu. Ya, itu tidak akan membentuk mental sampean semuanya. Ya, jadi dengan praktek itu kita akan olah rasa kita, olah pikiran kita, olah tenaga kita, olah ilmu kita. Makanya dengan berilmu akan banyak tahu. Ya, berilmu akan banyak tahu. Dengan kesenian hidup, ono senenge, ono susah, itulah keindahan. Ya ono nyonyore barang, ono bungae barang, itulah kesenian. Disitulah akan tumbuh keindahan. Dan agama ini, agama Islam itu untuk meluruskan supaya kita kembali kepada Allah. Ya, agama ini untuk menata, agama untuk menata. Sedangkan kita hidup di dunia ini bermacam-macam, ada teman yang non muslim, ada teman yang bermacam-macam. Disitulah kita akan terbentuk, mental kita akan terbentuk. Sama dengan belajar naik sepeda motor atau sepeda pancal ya. Kalau kita nggak mau belajar, sampai kapanpun nggak akan bisa. Semuanya itu harus praktek ya. Mari kita semuanya di channel YouTube ini kita rubah pola pikir kita. Jadikan mental kita mental yang kuat, mental yang pemberani. Makanya saya dulu mengikuti musik metal itu sebenarnya pemberontakan diri saya. Ya, di situ akan terbentuk gitu loh. Di situ akan terbentuk. Jadi saya lulus pesantren langsung jadi rocker dulu, langsung metal. Ya, di situ terbentuk mental saya. Makanya setiap lagu-lagu dari saya, lirik-lirik dari saya itu saya pribadi yang menciptakan. Jadi saat membuat lagu atau membuat lirik, nada tidak bisa dipikirkan, nggak bisa. Saya harus pegang gitar. Tadi pikiran saya itu saya lepas. Di situ kadang tangan itu bergerak sendiri. Dalam artian bergerak di luar kesadaran saya. Nah, di situ akhirnya muncul ide. Ini kunci ini jalan sini, jalan sini, jalan sini. Sama dengan kehidupan. Ketika saya sudah tidak bisa kompak lagi dengan alam, saya merenung sejenak. Merenung sejenak, pasrah pada Allah. Di situ saya tafakur. Akhirnya apa? Nanti akan ketemu jalan. Jadi intinya itu mental kita harus praktek, harus langsung terjun, jangan terjebak oleh wiritan ya. Wiritan itu bagus, cuman banyak yang terjebak karena apa? Tidak bisa mengolah pikirnya. Ya, insya Allah kalau pahala, insya Allah dapat pahala, tapi buat apa? Pahala itu di akhirat, tapi kita akhirnya apa? Saya sudah wiritan, sudah sholat, sudah ngaji, tapi hidup saya kok gini-gini aja. Sering gelisah, sering cemas, sering takut, sering gak punya uang, mengeluh. Itu kan yang kena akhirnya wiridnya gitu loh. Jadi di channel ini mari dirubah pola pikir kita. Zikir aktif saja, diikuti dengan aktivitas sampean, dengan nafas sampean. Di situ sampean akan nanti terbentuk. Nah, ini bukan hanya saya saja yang mempraktekkan, nanti semua santri juga sama. Meskipun ada santri yang buka usaha tanya ke saya, gitu saya kembalikan lagi. Sampean apa sudah siap? Nanti ada resikonya, ada berhasil, ada hendaknya. Pokoknya bermacam-macam. Itu harus bertarung kita. Makanya terbentur dan terbentuk. Harus terbentur dulu. Beduk itu masuk. Ini gak digepuk gak muni. Beduk itu. Meskipun wong sakti nih kaya apa gak iso nabot kok jarak jauh, harus digepuk dulu. Dang lah. Yang dikenal orang itu bunyi beduknya. Suara beduknya yang dikenali, tapi tidak pukulannya. Ketika bunyi beduk, zaman pasti mendengarkan enak suaranya beduk ini. Suaranya beduk ini enak menggema. Tapi sama tidak pernah membayangkan pukulannya ini.
Jadi itu harus kita praktek, dan jangan pernah mengeluh ke siapapun saat berkumpul, mengeluh atau membicarakan kesuksesan siapa, tidak usah. Karena kadang orang itu, yaitu ada yang nggak suka tapi diam-diam saja. Makanya cukup menjadi pribadi yang tenang, berbicara kalau ada yang bermanfaat saja. Mungkin cukup sekian buat saudaraku semuanya, semoga bermanfaat. Jadi ini saya bikin lagu tadi ya, lagu refleks ini. Satu hari langsung jadi ya. Satu hari langsung jadi. Jadi saya nggak jual suara, makanya suara saya nggak enak. Tapi saya jual makna. Dalam artian jual makna ini hakikatnya. Kalau sudah karya itu sudah mengenaknya hati orang, maka akan timbul suatu harga ya, harga diri, harga kejiwaan kita, harga mental kita. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan. Membara dari ujung ke ujung, perjalanan bagaikan deburan debu, penghalang rintangan, ku terjang melawan genderang, perang diumumkan, melawan nafsu persetan. Mengembaraku dari ujung ke ujung, perjalananku bagaikan deburan debu,